Shalom saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini 3 Juli 2020 bersama dengan hari Jumat. Dan teks firman Tuhan yang kita akan baca pada hari ini dalam Maleakhi 3 ayat 12 berkata, "Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam." Kita masih dalam tema seterusnya, yaitu hidup berbahagia di bagian yang kedua. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang berbahagia adalah dambaan semua orang. Hidup berbahagia adalah dambaan setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Namun sebagai seorang hamba Tuhan, saya menasihatkan dan katakan, jikalau kita mau mencari kebahagiaan hidup yang sejati, carilah kebahagiaan kita itu di dalam kebenaran. Carilah kebahagiaan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kenapa? Dan sebab apa saya katakan demikian? Sebab ada banyak manusia di dunia ini, apabila mau mencari kebahagiaan, kesenangan hidupnya, sampai-sampai ia mau meninggalkan Tuhan. Ada orang yang sanggup meninggalkan imannya dalam Yesus Kristus semata-mata karena ia mau berkawin dengan orang yang punya kedudukan, punya pangkat, punya nama, yang punya banyak uang dan sebagainya dan lain-lain lagi. Dan saya katakan begini, mungkin orang tersebut akan hidup berbahagia namun sementara saja. Namun selebih daripada itu, saudara, dia akan mengalami tekanan, stres, dia akan mengalami frustasi, kecewa, dan banyak lagi. Saudaraku yang berbahagia, jikalau kita ingin mencari kebahagiaan sejati yang pasti, yang kekal selama-lamanya, sekali lagi, carilah kebahagiaan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebab hanya di dalam Yesus Kristus saja, melalui Roh Kudusnya, yang akan memberi kita kebahagiaan, yang akan memberi kita penghiburan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Nah, kembali kita lihat firman Tuhan, dikatakan, pertama, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Kedua, kamu akan disebut negeri kesukaan. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa dikatakan demikian? Mengapa segala bangsa menyebutmu berbahagia? Dan mengapa kamu akan disebut negeri kesukaan? Saudaraku, menurut kitab Yesaya 62 ayat yang keempat berkata, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negeri yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Demikianlah kata firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, dalam ayat ini, gambaran bagi negeri yang bersuami adalah negeri yang berkenan kepada Tuhan, yaitu negeri kesukaan. Sedangkan negeri yang ditinggalkan suami adalah negeri yang sunyi. Maka itu, saudaraku, dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari-hari hidup kita pada saat ini, pada hari ini, yang mana kita selalu hidup dan berkenan kepada Tuhan. Dan supaya dimanapun kita menjalani kehidupan kita setiap masa, sepanjang hari ini, dalam pekerjaanmu, dalam karya hidupmu, dalam pergaulanmu, dalam aktivitimu, yang mana keberadaan hidup kita akan selalu berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kita harus ingat bahwa kita tidak akan menjadi negeri yang bersuami, kita tidak akan menjadi negeri kesukaan, kita tidak akan hidup berbahagia jikalau Tuhan tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita tidak akan mengalami kebahagiaan kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita. Maka itu sebagai responnya,
firman Tuhan yang kita dengar walaupun singkat pada hari ini. Maka itu mari carilah, usahakanlah, dan dapatkanlah hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, agar kita beroleh hidup yang berbahagia dan yang sejati. Saudaraku, kita harus ingat dan jangan sama sekali kita lupa bahwa dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah bila Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan hidup berbahagia. Jadi sampai di sini dulu kali ini, dan kita akan berjumpa lagi dalam di renungan seterusnya. Selamat bekerja dan berkarya sepanjang hari ini. Selamat hidup berbahagia di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah hidupmu selalu berjaga-jaga dan berdoa selalu kepada Tuhan dan sambil mengucap syukur. Tetaplah kita selalu hidup dan bersemangat di dalam melayani Tuhan sampai Maranatha. Dan sekali lagi saya ucapkan Shalom, selamat pagi, dan puji Tuhan.